kesenangan di hati seseorang dan melonggarkan kesulitan-kesulitan mereka. Kita memasuki amalan yang kesembilan yang bisa memberatkan timbangan seseorang atau yang pahalanya besar dan bisa memberatkan timbangan seseorang pada hari kiamat kelak adalah adam idza'in nas. Tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain, baik itu dengan ucapan, perbuatan, apa saja yang mengganggu seorang muslim, maka hindarilah dia. Ini berdasarkan hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu, ya Rasulullah, ayu a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling bagus? Amalan apa yang paling baik ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama adalah as-salatu ala miqatiha. Salat tepat pada waktunya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat atas orang-orang yang beriman itu adalah kewajiban yang memiliki waktu-waktu yang sudah ditentukan. Salat ini adalah merupakan ibadah yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din, azakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salatnya itu baik, maka salah sairu amalih. Semua amalan-amalan itu akan baik. Orang yang baik salatnya pasti dia akan jujur. Orang yang salatnya itu baik pasti dia lidahnya tidak akan berbohong. Orang yang salatnya baik pasti lidahnya bersih, tidak mungkin dia akan mengucapkan kata-kata yang kotor. Orang yang salatnya baik maka pasti hubungannya baik dengan istrinya, hubungannya baik dengan anak-anaknya, dan hubungannya baik dengan yang lain-lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat mencegah dari kekejian-kekejian dan kemungkaran-kemungkaran. Maka ikhwani fid din, a'azzakumullah, lihat Allah bagaimana sayangnya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari mewajibkan kita untuk melaksanakan salat agar kita terhindar dari segala bentuk-bentuk kejelekan-kejelekan. Lihat bagaimana kehidupan orang kafir, ya, yang mereka tidak tahu nama salat. Ya, lihat bagaimana kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Inhum illa kal an'am bal hum adall." Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Karena mereka tidak punya salat seperti kita. Kita 5 kali sehari kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. 5 kali sehari kita dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya ayyuhal ikhwah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat subuh? Nabi mengatakan, "Man shallal fajra atau man shallal subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, maka sesungguhnya dia berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'khudhannakumullahu bi syai'in min dhimmatih. Jangan sekali-kali engkau dituntut oleh Allah karena engkau telah merusak penjagaannya itu. Ya, biasanya orang kalau dia punya tanah kemudian dipasangkan dia pagar lalu kita rusak pagar itu, marah dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala ya'khudhannakumullahu bi syai'in min dhimmatih." Jangan sekali-kali engkau dituntut oleh Allah karena engkau merusak sesuatu yang sudah dijaga. Kalau engkau dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi?
Kemana dia akan lari? Rasulullah mengatakan fayakubbahu finnar. Allah akan melemparkannya ke dalam neraka jahanam wal'iyadzubillah. Maka itu artinya orang yang sudah melaksanakan salat subuh, jangan diganggu dia. Jangan disakiti badannya, jangan disakiti hatinya, jangan dibohongi, jangan ditipu, jangan diambil hartanya, jangan diribah dia, karena dia berada di bawah penjagaan Allah. Orang yang dijaga, diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum rusak penjagaan Allah, bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala? Ya, seorang merbuat saja kalau dia sudah ngepel, kemudian kita masuk ke masjid pakai sandal, marahnya luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala orang yang dijaga, lalu kita rusak penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, ada satu cerita yang sangat menarik. Abdullah ibn Umar datang bersama anaknya Salim atau yang lainnya untuk menemui Al-Hajjaj. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia terkenal sebagai orang yang paling zalim dalam sejarah Islam. Ketika dia sampai atau dia masuk ke istananya Al-Hajjaj dan bertemu dengan Al-Hajjaj, di sana sudah ada orang yang terikat tangannya. Lalu Al-Hajjaj ini mengatakan kepada anaknya Abdullah ibn Umar, silahkan ambil pedang dan bawa orang ini lalu potong lehernya. Ya, dia mengatakan khudis sayf wan nat'. Bawa pedang ini dan nat' itu adalah apa? Karpet yang biasanya disuruh orang yang akan dipotong lehernya disuruh duduk di karpet itu, kemudian dipotong lehernya supaya darahnya tidak berserakan ke sana kemari. Diambillah pedang dan karpet ini, kemudian dibawa orang ini keluar. Sampai dia keluar dari istana. Lalu dia berada di tempat yang biasanya digunakan untuk mengqisas. Ditanyalah dia, asallaita al-fajr, asallaita al-ghada? Apakah kamu sudah salat subuh? Iya. Lalu dia mengatakan, khudh min ayyi tariqin syi'ta. Kabur sana. Pergi, kabur. Lewat jalan mana saja yang kamu inginkan. Ya, kan kamu ini disuruh untuk membunuh saya. Kabur sana. Larilah dia. Kabur dia. Sampai dia sudah jauh dan tidak kelihatan, masuk dia. Lalu rupanya Al-Hajjaj ini curiga karena karpet itu ikatannya tidak terbuka dan pedang itu tidak masih di sarungnya. Lalu dia bertanya, apakah engkau sudah membunuh orang itu? Dia mengatakan tidak. Kenapa? Kenapa kamu tidak membunuhnya? Kenapa kamu tidak memotong lehernya? Dia mengatakan apa? Sami'tu abi hadha. Saya mendengar dari bapak saya ini. Waktu itu bapaknya siapa tadi? Abdullah ibn Umar. Dia duduk dekat Al-Hajjaj. Dia mengatakan, sami'tu abi hadha. Aku mendengar bapakku ini. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla as-subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, maka sesungguhnya dia berada dalam penjagaan Allah. Fala ya'khudhannakumullahu bi syai'in min dhimmatih fayakubbahu finnar. Jangan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala menuntutmu karena engkau telah merusak penjagaannya, maka engkau akan dilempar ke dalam neraka wal a'yadu billah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada hadis ini, amalan yang paling baik yang pertama itu adalah as-salatu ala miqatiha. Salat pada waktunya. Ikhwani fi din azakumullah, salat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Namun sayangnya salat ini
adalah yang paling banyak kita lalaikan. Ya, karena kesibukan kita dengan dunia ini sehingga banyak sekali di antara kaum muslimin yang melalaikan salatnya. Kita lihat saja ayolah, ketika dikumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang naik ke masjid hanya beberapa orang saja. Ya. Numpuk mereka di pasar, di mall. Begitu banyak orang, dan rata-rata mereka mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, namun yang datang ke masjid hanya beberapa orang saja. Ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wa taba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Setelah mereka generasi. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, nanti apabila kita meninggal dunia, kita akan digantikan oleh siapa? Anak-anak kita. Kalau kita saja yang seperti ini, yang tua-tua sekarang ini, malas melaksanakan sholat, asal-asalan melaksanakan sholat, bagaimana anak-anak kita nanti? Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa khafa min ba'dihim khalfun adha'us shalat. Datang setelah mereka generasi. Bagaimana generasi yang setelah mereka itu? Adha'us. Mereka menyia-nyiakan salat. Kalau salat telat waktunya. Kalau salat hanya sekedar Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, gerakan-gerakan saja, tidak menghayati salatnya itu. Ya, lihat, setelah itu Allah mengatakan watta'u syahwat, dan mereka mengikuti kesenangan-kesenangan hati, mengikuti syahwat mereka. Sudah pasti ayo ikhwah. Ya, seseorang apabila dia mengentengkan salat, dia tidak memperhatikan salat, maka ibarat mobil yang rusak remnya itu, semua akan ditabrak. Pohon ditabrak, temboknya orang ditabrak, manusia ditabrak. Begitu juga orang kalau sudah tidak memperhatikan salatnya, maka dia akan makan uang riba, dia akan nipu, dia akan berbohong, dia akan bergibah, dia akan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'u syahawat, kemudian diancam oleh Allah, fasawfa yalqawna ghayya. Ya, mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang namanya ghayy. Lalu illa man tab, kecuali orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, amalan yang pertama yang dicintai oleh Allah atau yang paling baik adalah salat pada waktunya. Jadi, ikhwani fi din azakumullah, kita sebagai suami atau sebagai ayah, kita akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah tentang salat anak dan istri kita. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu rajin sekali masjid, namun salat anakmu tidak perhatikan? Kenapa engkau rajin sekali salat, setiap salat engkau salat jamaah, namun salat istrimu engkau tidak perhatikan?" Itu akan ditanya ayo ikhwah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah penanggung jawab, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya Allah Subhanahu wa taala. Farrajulu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Seorang laki-laki dia penanggung jawab dan dia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita yakin bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah, kemudian kita akan ditanya, maka persiapkan jawabannya dari sekarang. Ya, karena kita akan ditanya. Ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang yakin bahwa dia akan ditanya, maka hendaklah dia mempersiapkan jawabannya dari sekarang. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu thumma madza ya Rasulullah?" Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, "Apa ya Rasulullah? Selain salat apa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An yaslama an-nas min lisanik." Hendaklah orang-orang selamat dari lisanmu. Jangan engkau ghibah orang, jangan engkau cacikan orang, jangan engkau sakiti orang, ya, jangan engkau berkata kasar. Ikhwani fi din azakumullah,
kadang-kadang ada orang-orang yang subhanallah kalau bicara ketus, sakit di hati. Meskipun suaranya pelan, namun subhanallah kalau kita dengar bicara seperti diiris hati kita. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an yaslama nasu. Ini adalah amalan yang terbaik setelah salat. Orang selamat dari lisanmu. Jangan ganggu orang. Jangan sakiti orang dengan lisan. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, ya syara man amana bilisani, man aslama bilisani. Wahai orang yang masuk Islam dengan lisannya dan Islam itu belum masuk ke dalam hati. La tattabi'u awratal muslim. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang muslim. Ya. Jangan kalian mencari kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan saudara kalian. Fayatbarallahu awrah. Karena apabila kalian suka mencari kesalahan saudara kalian, maka Allah akan mencari kesalahan kalian. Subhanallah, bagaimana berancamannya ini? Ya. Lalu kata Rasulullah SAW, wa man tatabba'allahu awrah. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala mencari kesalahannya, yafdahu walau fi jawfihi. Allah akan bongkar aibnya meskipun aibnya itu adalah tersembunyi di dalam rumahnya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencari aib kita, ingin membuat aib kita, siapa yang akan bisa menyembunyikannya? Tapi kalau manusia mencari aib saudara, mencari aib atau kekurangan orang lain, mungkin orang bisa berpura-pura. Ya, sehingga orang ini tidak mengetahui kekurangan. Tapi kalau sedikit oleh Allah kekurangan kita, kalau Allah ingin mengungkap aib kita, siapa yang akan bisa sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka ya ikhwan azamullah, diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang menutup aib orang muslim, maka Allah akan menutup aib di dunia dan akhirat. Namun bukan berarti kita tidak menasihatinya. Jangan hanya sekedar menutup aib tapi dinasihati. Tutup aibnya, kemudian nasihati dia. Ya, nasihati dia baik-baik. Ya fulan, ini tidak boleh. Ya fulan, perbuatan ini benci oleh Allah. Ya fulan, ini perbuatan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terima, alhamdulillah. Kalau dia tidak terima, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kita sudah selesai. Jangan kita melihat kita dalam suatu kemaksiatan atau satu kesalahan lalu dia tidak boleh. Ya, kita sampaikan kepadanya. Kemudian wa an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan, qultu ya Rasulullah, ayyul Islam afdal? Abu Musa mengatakan, ya Rasulullah, amalan Islam yang paling baik yang mana ya Rasulullah? Amalan Islam yang paling bagus itu yang mana ya Rasulullah? Subhanallah, ya ikhwan. Sahabat-sahabat selalu ia ditanyakan itu adalah tentang akhirat. Ya, bagaimana selamat di akhirat? Bagaimana bisa surga? Ya, tidak pernah ada di antara mereka itu yang bertanya tentang dunia. Ya, tidak pernah mendengar ada orang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini musim hujan, kira apa itu? Ya, apa yang kita tahan? Ini musim panas ya Rasulullah. Tidak ada. Maka ikhwan diazakumullah, mereka itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, karena tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Yang tujuan utamanya adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memuliakannya di dunia dan di akhirat. Ya, seperti sahabat ini. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kata, "Islami afdal." Amalan Islam yang bagus, yang paling utama apa ya Rasulullah? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salim muslimuna min lisanihi wa yadihi." Ya.
Amalan Islam atau Islam yang paling baik adalah yang selamat. Orang Islam yang lainnya dari gangguan lisannya dan tangannya. Ya, dia tidak memukul orang, tidak menghantam orang, tidak merumahi orang. Mungkin yang ada di sini, insya Allah kita tidak pernah memukul orang, tidak pernah kita melempar orang, tidak pernah kita merusak mobilnya orang, tidak pernah kita merusak rumah orang. Namun mungkin seringkali orang tidak ada yang selamat dari lisan kita, atau jarang orang yang selamat dari lisan kita. Bahkan orang yang mati pun tidak selamat dari lisan kita. Ya, maka ini menunjukkan bahwa orang ini bukanlah orang Muslim yang baik. Ya, karena orang hanya selamat dari tangannya, tidak selamat dari apa? Tidak selamat dari lisannya. Kemudian akhirnya yang ke-10 yang besar pahalanya sisi Allah dan bisa memberatkan iman kita, yaitu tasfiyatul qalb min adh-dhulmi wal hiqd wal hasad. Membersihkan hati dari kezaliman, iri dan hasad. Jadi mungkin yang ke-10 dan yang ke-9 ini adalah sangat berhubungan. Ikhwani din a'azzamullah. Hati adalah anggota tubuh yang paling penting. Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha al-jasadu kulluh, wa fasadat fasada al-jasadu kulluh. Ala hiya al-qalb. Nabi mengatakan, sesungguhnya dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Mudghah disebutnya. Idza salahat, apabila daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh. Tapi apabila rusak daging itu, maka rusaklah tubuhnya. Ada wahyal. Sesungguhnya gumpal daging itu adalah hati. Maka itu artinya ya ikhwan, hati ini yang perlu kita jaga. Ya. Ada gunanya badan kita sehat walafiat kalau hati kita sakit. Lebih baik badan kita sakit, hati kita hidup. Lihat orang-orang kafir, bagaimana sehat fit mereka, otot mereka dupa. Ya, namun hati mereka mati. Ya, sampai dikatakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita katakan tadi, inhum illa kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Karena hatinya mati, terkubur oleh kekufuran, kesyirikan dan maksiat mereka lakukan. Maka Allah azza menghidup hati, membuat hati hidup ini lebih penting daripada membuat ini hidup. Menjaga kesehatan hati ini lebih penting daripada menjaga kesehatan fisik, kesehatan badan. Ya, karena apabila hati ini sehat, maka semua akan sehat. Ya, Rasulullah SAW sebuah hadis mengatakan, innal 'abda idza ata'atih, seorang hamba apabila dia melakukan dosa, nukidat hatihi nukidatun sauda, akan ada suatu titik hitam di hatinya, atau akan ada noda hitam di hatinya. Fa in huwa aba wa naza'a wastaghfar, apabila dia berhenti tobat istighfar dari dosa itu suqila qalbuhu, hatinya bersihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. In ada, apabila dilakukan lagi dosa itu atau dengannya zida fihi, noda hitam di hatinya. Ya, terus menerus tambah noda hitam di hatinya hatta ta'u qalbah,
sehingga noda-noda hitam ini memenuhi hatinya. Subhanallah, ayyuhal ikhwah. Kalau noda-noda hitam ini sudah hatinya, maka diibaratkan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Kal kuzi mudakhiyah, seperti gelas terbalik. Gelas ini dibalik mungkin akan isi, ayo ikhwah. Gimana isi ini terbalik? Maksudnya kalau hati sudah penuh dengan noda hitam itu, nasihat tidak akan berguna baginya. Dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa tembus ke hati. Dibacakan Al-Qur'an juga tidak bisa tembus hati karena sudah penuh dengan noda-noda hitam itu. Wa hawla quwwata illa billah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah. Jadi menjaga kesehatan ini ada sangat penting. Dan hati ini ya ikhwan, dia menjadi hitam karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, apa yang kita baca, apa yang kita makan, dan apa yang kita minum, itu semua bisa membuat hati kita ini menjadi yang hitam. Sekarang kita ini alhamdulillah, mata kita dijaga oleh Allah, telinga kita terjaga, kita mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu luar dari majelis ilmu, apa kita lihat coba? Ya, macam-macam kita lihat. Ya, orang-orang yang telanjang, kemudian kita akan mendengar ucapan-ucapan yang membuat hati manusia menjadi hitam. Belum lagi sampai di rumah nanti duduk di TV, nonton sinetron, nonton ini, seterusnya. Ya, nah subhanallah, kalau kita pikir bagaimana hitamnya hati kita setiap hari, ayo ikhwan. Ya, kalau tidak ada usaha untuk apa? Untuk membersihkan. Jadi ikhwani fi din asakumullah, dan ini sering kali kita sampaikan di majelis ini. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Allah menceritakan kepada kita tentang Ibrahim alaihissalam. Ya, di mana di hari kiamat dikatakan wala tukhzi yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u mal wala ban illa man Allah biqalbin salim. Ya, Ibrahim alaihissalam berdoa. Dia mengatakan, wala tukhzini, janganlah engkau hinakan aku, jangan engkau terlantarkan aku, yauma yub'atsun, pada hari manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tidak berguna harta dan anak-anak, kecuali yang berguna di sana. Ya, harta, anak-anak, jabatan, keturunan semua tidak berguna. Yang berguna hanyalah satu. Apa itu? Yaitu man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah, menghadap Allah membawa hati yang selamat. Selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari riya, selamat dari ujub, selamat dari hasad, selamat dari iri, selamat dari dengki dan yang lain-lainnya. Ya, siapa di antara kita yang hadir begitu? Ya, nah, jadi ikhwani fi jazakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita zikir di petang, dan zikir-zikir yang lainnya, semua itu adalah pembersih hati. Namun, ikhwani fi nazakumullah, karena hati kita ini banyak sekali kotoran-kotorannya, sehingga lisan menjadi berat untuk mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya, berat kita mengatakan, berat lisan kita untuk mengatakan la ilaha illallah, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau zikir yang lain. Ya, itu bagaimana besar pengaruhnya hati ini terhadap anggota tubuh kita, sehingga hati ibaratkan seperti apa? Seperti raja. Anggota tubuh ini ibarat apa? Ibarat pasukan. Kalau raja ini baik, maka pasti akan perintahkan pasukan ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau raja ini adalah jelek, jahat, maka dia akan perintahkan juga anggota tubuhnya untuk melakukan kejelekan. Ikhwani fi a'azakumullah.
Di sini kita buat hadis riwayat oleh Ahmad dan Al-Imam Nasa'i dari hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuna safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, afwan, hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nasi afdal? Ya Rasulullah, orang yang paling baik itu yang bagaimana? Bagaimana sifatnya orang-orang yang baik itu? Apa jawab sallallahu alaihi wasallam? Kullu mahmumil qalbi saduq lisan. Qalu ya Rasulullah, saduq lisan. نعرفه فمحموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا hasad. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, orang yang baik itu yang bagaimana sifatnya? Dia mengatakan, kullu mahmumil qalbi. Setiap orang yang bersih hatinya, ya, yang bersih hatinya itu yang tidak ada irinya, tidak ada dengkinya, tidak ada hasadnya. Ini adalah orang-orang yang apa? Yang bersih hatinya. Saduqul lisan. Lisannya jujur, tidak pernah berbohong. Dan ikhwan fillah, Nabi SAW mengatakan, alaikum bis-sidqi. Hendaklah kalian jujur, benar dalam berbicara. Ya. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birr. Karena kejujuran itu adalah membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu membawa kita ke surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Orang itu senantiasa jujur dan terus-menerus jujur dan senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang jujur, tidak bohong, tidak menipu, sehingga tercatatlah di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sedih. Nanti dipanggil oleh Allah, fulan bin fulan yang siddiq. Ya, bapak fulan bin bapak fulan siddiq. Ibu fulanah bin ibu fulanah siddiqah. Kan ini sesuatu yang luar biasa, ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang terbaik adalah orang yang mahmum qalb, hatinya bersih. Lisannya jujur, benar. Lalu sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ingin tanya supaya lebih jelas lagi. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifuhu, fa mahmumil qalb. Wahai Rasulullah, engkau mengatakan saduqul lisan, ini ngerti kita. Ya. Faham kita ada saduqul lisan, jujur lisannya. Ini kita fahami. Apa maksudmu mahmumil qalb? Lihat ya ikhwah, yang bertanya ini orang mana ini? Ini bukan orang Cina, bukan orang Jepang, bukan orang Sasak, orang Arab. Ya, tapi ada hal-hal yang dia tidak fahami meskipun mereka itu adalah orang yang paling top bahasanya, namun ada kata-kata yang tidak jelas bagi mereka. Ya, sehingga mereka bertanya, "Fa mahmumul qalb?" Apa yang engkau maksud mahmumul qalb itu? Ini salah. Bagaimana dengan orang yang ya, ikhwani fillah, seringkali kita mengatakan khusyuk di dalam salat itu kuncinya adalah memahami apa yang kita baca. Kalau kita tidak faham apa yang kita baca, bagaimana kita akan khusyuk? Dan yang kita baca dari awal sampai akhir adalah apa? Menggunakan bahasa. Ya, berarti sebagaimana salatnya adalah
mempelajari bacaan-bacaannya, memahami bacaan juga agar bisa ditolak. Karena solat kita itu nilainya sesuai dengan apa? Dengan khusyuk. Khusyuknya kita hanya 40%. 40% dapatnya. 10% ya 10% dapatnya. Enggak ada khusyuknya, salatnya sekedar dia sah saja. Kembali lagi ayo ikhwan. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang anda maksud dengan mahmumul qalb?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mahmumul qalb itu huwa taqi." Dia adalah orang yang bertakwa, yang sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal 'alan. Yang senantiasa takut kepada Allah di saat dia sendiri-sendiri maupun di saat dia di hadapan orang banyak. Itu arti mahmum, at-taqi, yang senantiasa bertakwa, senantiasa takut kepada
An-naqi. An-naqi artinya yang bersih. Hatinya bersih, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada talon hatinya. Ya. Kemudian la itsma fih. Tidak ada dosa-dosanya. Maksudnya adalah tidak sebanyak sahabat-sahabat seperti itu. Qala Abdullah, ghaira anni lam asma'hu yaqulu illa khairan. Selama dia selalu mengucapkan ucapan yang baik. Falamma as-salali, wakittu an ahqira. Begitu 3 hari sudah selesai, saya meremehkan amalan-amalannya. Ada sedikit kali. Dahulu dahulu tidak ada malam yang mereka lewati pas semalam. Orang yang semalam dahulu itu pendek-pendek tercelanya. Sampai Abdullah bin Amr mengatakan, hampir saja saya remehkan amalannya. Kan sedikit sekali amalannya, tapi kok bisa mendapatkan jaminan 3 hari berturut-turut dari apa? Penduduk surga. Qultu ya Abdullah, ini la yakun baini wa baini dhalalah. Wahai hamba Allah, terang saja, saya tidak bertengkar dengan bapak saya. Tidak terjadi apa? Ya, akan tetapi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka 3 marrat. Akan tetapi saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kali terangmu tulu alaikum ar-rajul ahli jannah. Sekarang aku muncul seorang dari penghuni surga. Fara'ata anta yang muncul itu engkau. Besoknya lagi demikian Nabi mengatakan, sebentar lagi akan muncul seorang dari surga. Engkau lagi yang muncul. Di hari ketiga lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebentar lagi akan muncul seseorang dari surga. Engkau lagi yang muncul. Ya, dia mengatakan fa'aradtu an abi ilayka ya anzur ma'amalu fa'aqtadi. Subhanallah. Ya, ingin sekali menginap di rumahmu supaya saya lihat apa yang kamu kerjakan, ibadah apa yang bisa membuat engkau mengguli kami semua. Dan aku bisa menirumu dalam ibadah itu. Berbiasa mereka ya ikhwah, siapa saya yang ibadah amal mereka tiru. Kata Abdullah bin Amr, "Falam ta'mal kasa'at." Namun selama 3 hari saya menginap di rumahmu, dengan amalan ini sedikit sekali. Tidak ada amalan-amalan istimewa. Amalan-amalan ternyata tidak lebih daripada amalan kami. Lalu, "Falladhi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, apa amalmu sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari berurut mengatakan engkau adalah penduduk surga? Apa amalan? Apa orang ini? Ma wa illa ma ra'ait. Tidak ada amalan saya yang istimewa. Amalan saya hanya itu sudah yang kamu lihat 3 hari 3 malam itu. Tidak ada yang lainnya. Falamma wallayna 'alim. Begitu aku pergi, dipanggil aku orang ini. Dia mengatakan, "Qad faqala ma huwa illa ghayra anni la ajidu fi nafsi li ahadin min muslimin ghishan wala hasan wala ahsidu ahad ala khairin a'tahu Allahu iyyah." Ya, ibadah saya hanya itu saja yang kamu lihat. Akan tetapi, katanya, ada tapinya sekarang ini. Ini tapinya berarti. Kalau sholat malam, mungkin menghafal Al-Quran setiap malam, mungkin bisa mereka itu. Karena mereka diberikan semangat oleh Allah. Tapi kali ini, ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin muslimin ghishan. Akan tetapi saya ini di dalam hati tidak pernah ada rasa khianah,
atau tidak baik, sesuatu yang tidak baik terhadap seorang muslim. Wala ahsidu ahadan. Saya tidak pernah hasad, tidak pernah iri kepada seseorang atas nikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Berarti orang yang benar-benar hati. Fa Abdullah bin Umar bin Amr mengatakan, hadhihi lati balbika wa lati la tiqai. Dia yang bisa membuat mencapai derajat seperti itu, dan yang ini yang tidak bisa kami lakukan. Lihat ayol ikhwah, 3 hari berturut-turut mendapat jaminan dari Rasulullah SAW bahwa dia akan menjadi penghuni surga. Kita tidak mungkin seperti dia ini. Ya, zaman kita zaman yang apa? Kebutuhan kita banyak. Tapi Allah, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini dibersihkan dari semua bentuk kotoran-kotorannya, kotoran kesyirikan, kotoran bid'ah, kotoran iri dan hasad dan yang lain-lainnya. Terutama apabila kita melihat orang-orang tetangga kita, teman kita diberikan dia kelebihan Allah Subhanahu wa taala, yang iri hati. Karena orang yang iri hati itu orang yang sangat kurang ajar. Kenapa dia kurang ajar? Karena seolah-olah dia tidak ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada tetangganya, kepada temannya. Dia sakit hati, ya. Apa dia berikan saya tidak berikan. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mau diprotes. Maka ini orang yang sangat kurang ajar. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang dimudahkan rezekinya Allah, yang dimudahkan urusan-urusannya Allah Subhanahu wa taala, doakan agar Allah Subhanahu wa taala, dan doakan agar apa yang Allah berikan kepadanya bisa digunakan untuk melakukan taatan dan bukan maksiat. Ini saya bisa kita sampaikan pada sore hari ini, semoga ini bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.